Ya, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kita tetap berdoa untuk situasi di negara kita, khususnya seluruh dunia juga, tentang masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Kita juga menjaga diri kita, tetap berdoa dan waspada. Kita juga berdoa buat teman-teman kita yang hari-hari ini juga sedang mengalami, kena imbasnya dari Covid ini. Tapi kita percaya, kita punya Allah yang luar biasa, ya. Kita punya Allah yang luar biasa. Pasti ada solusinya, pasti ada mujizat bagi orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan membahas satu hal tentang tema yaitu kesadaran akan waktu. Jadi pelajaran ini ada serinya. Kemarin kita bicara tentang masalah waktu Tuhan dalam 3 part ya, 3 sesi. Nah, malam hari ini kita harus sadar tentang akan waktu ini. Ya, kesadaran akan waktu itu sangat penting. Ya, kalau kita tidak sadar akan waktu ini, kita tidak bisa menggunakan waktu-waktu yang ada ini. Nah, Bapak Saudara, perhatikan faktor waktu. Ya, Tuhan Yesus berkata begini, ketika aku ada di dunia, Bapakkulah yang memandu, ya, aku dan Dia juga yang merencanakan segalanya untuk aku. Aku bergerak sesuai dengan petunjuknya. Jadi Tuhan Yesus mau memberitahu kepada kita semuanya. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus ya ketika ada di muka bumi, dia sadar sepenuhnya bahwa Bapaknya lah yang memandu Tuhan Yesus selama dia ya ada di muka bumi, dan Bapak juga yang merencanakan segalanya untuk Tuhan Yesus. Tadi dikatakan, aku bergerak sesuai dengan petunjuknya. Kesadaran akan waktu Tuhan, ya, adanya waktu ini membuat kita bisa bergerak sesuai dengan petunjuknya Tuhan. Jadi sekarang kita mulai memahami ya, kenapa kita tidak pernah bisa klop dengan rencana Tuhan, tentang plannya Tuhan, mengerti tentang suara dan petunjuk arahan Tuhan. Itu harus dimulai dulu dengan kesadaran akan waktu. Kemarin sudah kita bahas ya, segala sesuatu ada waktunya. Dan waktu itu dikontrol penuh oleh Tuhan. Dia yang menciptakan dan dia yang membuat skenario-nya semuanya. Dia punya plan, dia punya rancangan, dia punya program. Memang kita tidak dijadikan seperti robot, tapi sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus dan boleh memberikan hidup kita dan mengambil sebuah komitmen dengan Dia, kita harus hidup tunduk dengan Dia, ya. Lalu melakukan apa yang Dia ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Tepat persis seperti Tuhan Yesus ini loh, ya. Tadi dikatakan Tuhan Yesus melakukan sesuai dengan petunjuk dari Bapaknya. Tuhan Yesus katakan lagi gini, aku bergerak sesuai dengan petunjuknya. Aku belajar untuk mematuhinya seperti yang kulakukan di surga. Nah, jadi perhatikan, Tuhan Yesus ini ya ketika di muka bumi ini, dia belajar sesuatu untuk selalu tunduk, patuh dengan Bapaknya. Seperti ketika Tuhan Yesus masih ada di surga bersama dengan Bapaknya itu. Dari peristiwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini kita mulai menangkap. Ternyata Tuhan Yesus ini ya sejak dahulu kenapa nggak pernah bertengkar dan bertentangan dengan Bapaknya yang di surga ini. Karena dia punya mutu. Dia mau melakukan sesuatu yang tepat seperti apa yang Bapaknya mau. Jadi ketika Bapaknya melahirkan dia, lalu Bapak ini mendelegasikan tugas kepada Tuhan Yesus, "Nak, kamu boleh menciptakan segala sesuatu menurut maumu." Bapaknya ngomongnya begitu, ya.
Menurut maumu, apa yang kamu pandang baik, apa yang kamu pandang indah, apa yang kamu pandang elok, kamu boleh buat menurut suka-sukamu. Tapi kita perhatiin, ketika Tuhan Yesus menciptakan langit, bumi, dan segala isinya ini, Bapaknya nggak pernah protes. Nah, itu salah. Nah, nggak begitu. Enggak itu. Bapaknya selalu ngangguk-ngangguk. Wah, cocok ini. Sesuai dengan seleraku. Sesuai dengan keinginanku. Sesuai dengan apa yang aku mau. Kok bisa seperti itu? Nah, Tuhan Yesus selalu melihat Bapaknya. Ya, selalu melihat Bapaknya. Disitulah Bapaknya sangat berkenan kepada dia. Karena dia apa? Dia tidak merancang sendiri, tapi dia mulai memperhatikan Bapaknya sebelum dia menciptakan segala sesuatu. Kira-kira Yesus ini mulai menebak apa yang ada di benak dan di hatinya Bapaknya itu. Bapak itu pengen apa sih? Sehingga dia menyuruh aku, ya, dengan semaumu engkau boleh menciptakan segala sesuatu. Tapi Yesus tidak mengumbar kemauannya. Dia membatasi dirinya sambil terus memandang Bapaknya. Ketika dia mulai mengerti, oh Bapaknya pengen aku membuat langit. Umpama gitu ya. Lalu Tuhan Yesus buat langit. Wah, jadilah langit. Langit jadi. Bapaknya ngangguk-ngangguk. Kamu ngerti juga ya, kalau aku pengen bikin langit. Ya, Tuhan Yesus bikin planet nih ya, disusun 9 planet ya. Nah, termasuk bumi, termasuk Mars, Pluto dan sebagainya dijajarin begitu. Lalu di tengah ada fokusnya kepada matahari seperti itu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus membuat itu semua dengan rapi, Bapaknya senyum-senyum itu. Aku mau yang begitu. Kamu kok tahu ya? Nah, Bapak Saudara, ini hubungan yang begitu indah ya. Nah, selama di bumi, Tuhan Yesus masih mempertahankan pola itu. Tadi dikatakan, ya, aku bergerak sesuai dengan petunjuknya, aku belajar untuk mematuhinya seperti yang kulakukan di surga. Ya, nah kenapa di bumi ini dia harus belajar lagi? Padahal dia pernah melakukannya di surga, bukan? Muncul pertanyaan, bukan? Dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus melalui chatting ini, dia mengatakan, aku bergerak sesuai dengan petunjuknya, aku belajar untuk mematuhinya seperti yang kulakukan di surga. Jadi Yesus itu pernah melakukan di surga dalam bentuk ketaatan melakukan apa yang Bapa inginkan. Tapi ketika di bumi, Yesus yang sama itu, kenapa harus belajar? Kalau belum pernah melakukannya, belajar itu pantas ya. Tapi kalau pernah melakukannya lalu belajar, kan aneh, betul nggak? Pernah berpikir seperti itu nggak? Kenapa ketika Tuhan Yesus di muka bumi, dia harus belajar untuk hal ketaatan kepada Bapaknya ini? Nah, jawabannya ini diteruskan dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini ya. Dia katakan begini, aku tinggal di dalam daging keturunan Adam dan merasakan godaan dari dagingku sepanjang waktu. Aku tahu persis bagaimana pengaruh dosa terhadap daging. Aku menanggung semua godaan selama hidupku di bumi. Aku menang karena tekad yang kuat untuk mentaati Bapakku yang kukasihi di surga. Nah, Bapak Saudara, dari pernyataan ini sekarang kita nangkep. Kenapa di bumi ini Yesus harus belajar taat lagi? Padahal di sana dia sudah taat. Karena ketika di bumi ini, Tuhan Yesus itu mengenakan atau pakai casing daging, yaitu keturunan Adam. Anda tahu? Ya, Adam setelah jatuh dalam dosa, di dalam diri Adam itu sekarang menurunkan atau mengalir satu sifat
yaitu pemberontakan alias tidak taat. Ya. Orang yang masih hidup dan mengenakan daging, sulit untuk taat. Sampai kapanpun daging itu tak pernah mau taat. Amin. Roh itu penurut, daging itu bandelnya luar biasa. Ya, daging tidak pernah taat dan daging tak punya bagian dalam kerajaan surga karena tidak taat. Nah, hari itu ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, Tuhan Yesus itu mengenakan tubuh daging. Dan Yesus mengatakan, dia merasakan adanya godaan dari daging itu sepanjang waktu. Jadi kalau Tuhan Yesus itu 33,5 tahun ada di muka bumi, mengenakan tubuh daging itu, kalau tadi katakan sepanjang waktu, artinya 33,5 tahun itu, daging itu, godaan dari daging itu, terus menggoda. Daging itu selalu menarik manusia atau siapa saja untuk turun, ya, untuk mengalami kelemahan. Ya, daging itu lemah, gampang kalah, ya, ditarik untuk nggak mampu, nggak bisa taat dan sebagainya. Itu sifat-sifat daging. Itulah yang menggoda Tuhan Yesus selama 33,5 tahun ketika Tuhan Yesus mengenakan tubuh daging ada di muka bumi ini. Dan Tuhan Yesus katakan, aku tahu persis. Karena dia mengalami. Ya, aku tahu persis bagaimana pengaruh dosa itu terhadap daging. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, mungkin sekarang komplain atau mungkin datang kepada Tuhan, Tuhan, siapakah aku ini? Aku ini masih darah dan daging. Dengar ya? Aku ini yang lemah, aku tak mampu, aku tak bisa untuk taat seperti engkau. Tuhan Yesus bilang apa? Aku dulu ketika di bumi, aku juga pakai tubuh yang sama seperti apa yang kamu kenakan. Namanya tubuh daging. Dan aku pun juga pernah merasakan namanya godaan dari daging itu. Ya, aku tahu. Dia katakan, aku tahu persis bagaimana pengaruh dosa itu terhadap daging. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Aku menanggung semua godaan selama hidupku di bumi. Dan aku menang karena sebuah tekad yang kuat. Tekadnya apa? Untuk mentaati Bapa yang kukasihi di surga. Jadi ini merupakan trik untuk kita bisa terus sinkron dan taat dengan kehendak Allah ini. Caranya cuma satu. Harus membangun sebuah tekad. Tekad yang kuat untuk mau mentaati Bapa yang kukasihi di surga. Jadi hatimu harus penuh dengan kasih. Lakukan segala sesuatu bukan karena sebuah tuntutan atau karena paksaan atau keadaan. Lakukan segala sesuatu karena Anda mengasihi Bapakmu yang di surga. Jadi kalau Anda mau melakukan apa saja, walaupun itu kepada siapapun juga, Paulus katakan apa? Lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Tahu nggak? Kalau Anda lakukan untuk manusia, mungkin Anda bisa dibuat kecewa oleh orang itu. Tapi kalau Anda lakukan untuk Tuhan, walaupun orang yang Anda pernah perhatikan itu sudah berubah segala-galanya, Anda tak pernah kecewa. Kenapa? Karena Anda lakukan bukan seolah-olah untuk orang itu. Memang yang Anda beri, memang yang Anda tolong adalah orang itu. Tapi tekad Anda dalam melakukan segala sesuatu ini, aku melakukan menolong orang itu karena Bapakku menyuruh. Kalau nggak disuruh oleh Bapakku, aku nggak tolong dia kok. Ya, jadi aku bergerak karena Bapakku, bukan karena keadaan orang itu. Nah,
Ini penting ya. Keadaan atau orang yang Anda tolong bisa berubah. Anda bisa kecewa dengan orang itu. Tapi Bapakmu di surga, dia tak pernah berubah untuk selama-lamanya. Amin. Nah, yang pernah mengalami jebakan Batman seperti ini, ya, Anda menolong orang, membantu orang, memperhatikan orang. Ternyata orang itu berbalik gosipin Anda, atau dia mungkin memfitnah Anda. Anda bisa luka terhadap orang itu. Nah, kenapa Anda luka? Karena ketika Anda membantu menolong orang itu, Anda berpikir Anda sedang melakukan untuk orang itu. Diubah konsepnya. Walaupun Anda menolong seseorang, seolah-olah Anda lakukan itu untuk Tuhan. Amin. Halo? Mulai ya malam hari ini, sadar yang mulai pernah mengalami kecewa gara-gara berbuat baik terhadap sesama karena sesamanya itu berubah ya sikapnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Anda punya konsep yang salah. Anda lakukan untuk orang itu. Harusnya Anda lakukan untuk Tuhan. Amin. Yang menerima orang itu. Nah, mulai belajar di sini malam hari ini. Ya, tekad untuk mentaati Bapak dan terus mengasihi Bapak dalam segala hal. Amin. Nah, Tuhan Yesus katakan sekali lagi, aku mulai hidupku dengan kasih-Nya di dalam hati dan pikiranku. Aku belajar untuk taat dalam situasi yang baru di bumi yang dikelilingi oleh godaan daging setiap hari. Ya, nah perhatikan ya. Jadi Tuhan Yesus belajar di sini memulai hidupnya dengan hati dan pikiran mengasihi itu Tuhan. Terus aku juga merasa sangat canggung di awal pelajaran itu. Tapi kemudian aku menyesuaikan diri terhadap situasi baru itu dan ya dan menyerahkan diriku secara aktif kepadanya. Aku memakai waktu pagi hari untuk berdoa dan chatting dengannya. Itulah caraku untuk mempertahankan ketaatanku kepadanya. Ya, wah luar biasa malam hari ini kita mendapatkan berita yang baik tentang curcolnya Tuhan Yesus. Dia mencurahkan isi hatinya kepada kita malam hari ini. Dia buka rahasianya kepada kita. Bagaimana dia bisa taat, sukses dalam melakukan semua apa yang ada di bumi ini. Karena apa? Bersyukur bagi Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini boleh mengerti tentang hatinya Tuhan ini. Amin. Tadi katakan awal-awal, Tuhan Yesus itu canggung sekali. Ya, dia canggung di awal pelajaran itu ketika dimulai. Tapi Tuhan Yesus mulai beradaptasi, menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru itu dan menyerahkan dirinya secara aktif kepada Bapaknya. Ya, biarlah kehendakmu yang jadi di dalam hidupku. Lalu apa yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menunggu kehendak Bapa terjadi di dalam kehidupannya ini? Tuhan Yesus memakai waktunya, khususnya pagi-pagi buta, waktu hari masih gelap, dia pergi ke tempat yang sunyi, lalu berdoa, chatting dengan Bapa. Dan itulah cara untuk mempertahankan ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Mari kita lihat ayatnya. Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Wow. Markus 1 ayat 35. Kita baca bersama-sama 2, 3, 4. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar
ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ya, sekali lagi, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Wow, ya. Tuhan Yesus pagi-pagi benar dia pergi ke tempat yang gelap itu lalu berdoa di sana. Nah, itu dilakukan rutin sekali. Ya, pagi-pagi bangun. Ya puji Tuhan ya, di RTM ini mulai ada revival morning call ya. Nah, itu tiap jam 4 pagi ya. Nah, kalau yang bangun jam 4 pagi ya. Dan saya lihat absensinya dari foto yang diupload, puji Tuhan 45 sampai 50 orang ya. Artinya apa? Masih ada yang bangun. 40, 50 orang jam 4 ya. Nah, itu sangat langka untuk orang Jakarta ya, untuk jam 4. Kalau di daerah itu enggak langka ya. Di daerah itu biasanya setengah 4 itu gereja-gereja sudah buka. Nanti jemaatnya mulai memuji menyembah Tuhan sampai jam 5, lalu mereka pergi ke pasar atau apa begitu ya. Nah, kalau untuk di Jakarta jam 4 itu langka banget ya. Nah, tapi itu kadang-kadang begitu. Tapi puji Tuhan, itu mulai ada pelatihan ada di sini ini. Tapi pertanyaannya begini, sekarang nih ya, ketika Anda jam 4 pagi ikut revival morning call itu, apa yang Anda lakukan? Bagus ikut, saya bilang, ya. Tapi polanya sama dengan Tuhan Yesus atau tidak? Yesus bangun pagi-pagi waktu gelap, pergi, lalu berdoa di sana. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia chatting dengan Bapaknya. Betul nggak? Dia mengalami perjumpaan dengan Bapaknya. Membangun dirinya ketemu dengan Bapaknya. Ya, dikatakan ketika hari sunyi, dia pergi ke tempat yang gelap berdoa. Ya, nah Bapak Saudara, memang dalam morning call itu mungkin kita bisa berkumpul walaupun dalam Zoom meeting gitu ya. Nah, tapi kita lihat sebenarnya ya, ini merupakan satu wadah yang bagus sekali. Tapi dimulai harus Anda punya kewajiban pribadi lepas pribadi untuk bisa terkonek dengan dia. Ya. Jadi ini hanya wadahnya saja. Ya, wadahnya untuk menghimpun Bapak Ibu Saudara, lalu pemimpinnya bikin atmosfernya ya, sehingga Anda ada di dalam hadiratnya. Setelah itu Anda punya tugas masing-masing. Menangkap apa yang Bapak mau lakukan di dalam kehidupan Anda. Setiap pribadi harus punya tekad seperti itu, dibangun dari dirinya, tanpa harus menunggu, ya tahu nggak? Nah, memang kadang-kadang awal-awal bolehlah dibantu dulu oleh leadersnya. Beginilah firman Tuhan, saudara. Hari ini Tuhan mau kita begini begitu. It's okay, ya toh? 1, 2 kali nggak masalah. Ya, tapi kalau Anda terus bergantung kepada pemimpin-pemimpin seperti itu, Anda tak pernah punya hubungan pribadi dengan dia langsung. Nangkep maksud saya, ya? Jadi wadah ini dibuat supaya Anda bersama-sama untuk menghadap Tuhan, lalu Tuhan berbicara kepada Anda kalau bisa personal. Bangun hubungan Anda, karena setiap manusia punya keadaan yang berbeda dan punya kebutuhan yang masing-masing yang belum tentu sama. Betul nggak? Dan Tuhan kadang-kadang berfirman, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, tapi kalau hanya mengharapkan satu orang saja yang ngomong, berarti 40, 50 orang itu hanya mendapatkan suara satu, bukan? Paham ya maksud saya? Nah, sekarang harus mengerti, itu hanya untuk orang-orang yang masih budek saja. Tapi kalau orang sudah mulai mendengar suara Tuhan, harusnya mulai Tuhan, hari ini bicaralah kepadaku. Katakan sesuatu, apa yang harus aku lakukan? Lalu Anda menangkap suara Tuhan.
Ya. Nah, harus mulai belajar ada di sini ini. Tuhan Yesus pagi-pagi waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kenapa Tuhan Yesus melakukan ini rutin? Tuhan Yesus ini setiap datang kepada Bapaknya. Sebenarnya Tuhan katakan, Tuhan, Bapak, schedule-nya apa hari ini? Hari ini engkau tugaskan aku apa? Nanti Bapaknya membacakan schedule daripada Tuhan Yesus ini. Hari ini nanti kamu pergi ke tempat pesta. Wih, enak nih ke tempat pesta. Ya di mana? Oh, di Kana. Ya, kamu pergi ke sana dengan murid-muridmu. Ya. Nah, Yesus bapaknya yang suruh dia pergi ke Kana itu. Nanti kamu pergi ya kemana itu. Bapaknya yang suruh semuanya. Nanti kamu akan ketemu dengan orang buta. Nanti kamu akan ketemu dengan orang lumpuh dan banyak orang sakit di situ. Tapi kamu harus fokus kepada satu orang yang lumpuh itu, yang sedang duduk di tikar, yang sudah 38 tahun dia di situ. Sudah jamuran kali, itu enggak ya? 38 tahun, itu enggak ya? Nah, lalu kamu sembuhkan yang itu, yang lain enggak. Itu bapaknya yang ngomong semuanya. Nanti kamu ketemu dengan orang buta, ya, buta sejak lahir. Karena dia tidak punya bola matanya, kamu nanti ludah ke tanah, bikin bola mata dari tanah itu, masukkan ke matanya dia. Itu bapaknya yang merancang. Bukan idenya Yesus, bukan. Ya, sehingga Yesus melakukan tepat seperti apa yang bapaknya lakukan. Jadi kalau Yesus dibantah oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi, atas dasar apa engkau melakukan semuanya itu? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Aku melakukan karena Bapakku melakukannya. Aku melihat Bapakku melakukannya. Atas dasar apa kamu ngomong begini kepadaku? Apa yang aku dengar dari Bapak, itulah yang aku katakan kepadamu. Wow, keren ya? Jadi bukan hasil daripada sebuah analisa, bukan hasil daripada sebuah pertimbangan, atau pengaruh perasaanmu, engkau melakukan segala sesuatu. Engkau melakukannya karena engkau melihat pattern-nya, engkau melihat contohnya. Kapan itu Anda boleh melihat contohnya? Pagi-pagi itu loh. Ya, pagi-pagi itu. Pagi-pagi itu banyak hal yang pernah terjadi. Ketika bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan. Ketika pagi-pagi itu, mana turun. Amin. Mereka dipelihara Tuhan, ambil mana itu. Ketika matahari sudah mulai muncul, mana itu mulai meleleh. Ya, mereka harus bangun pagi. Yang nggak bangun pagi nggak kebagian mana, saudara. Ya, karena nggak kebagian mana, dia teriak, mana, 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 mana. Nggak bisa, ya semua harus punya bagian masing-masing. Ya, mereka nggak boleh ambil lebih, mereka nggak boleh ambil kurang. Mana itu? Setiap orang harus ambil bagiannya masing-masing, yaitu satu gomer kalau nggak salah ya, untuk satu orang satu hari. Kalau mereka rakus ambil 5 gomer, apa yang terjadi? Nanti sore itu mana itu ada ulatnya, busuk. Ya, jadi takarannya harus pas untuk pribadi masing-masing. Ya, makanya Tuhan Yesus ajar kita dalam doa Bapa kami, berilah kami makanan kami sehari ini secukupnya. Nah, itu berkatnya seperti itu. Itu pola yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Tuhan Yesus membiasakan dirinya. Khususnya setelah 3,5 tahun itu, dia selalu dilihat oleh murid-muridnya. Kemana? Dia pergi ke tempat yang sunyi. Dia chatting dengan Bapaknya. Saya bersyukur ada beberapa orang yang telah mulai melakukan apa yang menjadi saran kita. Ayo mulai chatting, buat catatan apa yang Bapak mau. Awalnya dulu ya chattingnya pakai kertas gitu ya, sama pensil ya. Nah, supaya gampang dihapus gitu ya. Nah, lama-lama sekarang udah keren nih, nah, pakai laptop.
Wow, keren. Nah, jadi sambil doa di depannya ada laptopnya. Cek 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 gitu. Ketika dia bicara, Anda ketik, ya. Nah, Bapak Saudara, doa itu nggak harus merem sih, ya. Siapa yang ngajarin doa merem? Dan cari ayatnya. Kalau kamu berdoa, tutup matamu dan lipat tanganmu. Ada nggak? Coba cari ayat. Eh, kalau doa lipat tanganmu dan tutup matamu, ada nggak ayatnya? Ada. Itu ajaran guru sekolah minggu. Untuk apa? Supaya murid-murid sekolah minggu itu bisa konsentrasi. Karena waktu diajak doa tangannya ke sana kemari, cubit-cubit temennya gitu ya. Itu guru sekolah minggu bilang, cari akal. Gimana supaya tangannya itu tidak, apa namanya, cubit-cubit temennya itu. Ayo lipat tangannya. Lipat tangannya semua. Karena matanya masih jelalatan, dia sana sini gitu. Guru sekolah minggu bilang, ayo tutup mata. Ya gitu ya. Nah, akhirnya tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Dan itu kebawa sampai besar. Pokoknya kalau berdoa selalu lipat tangan dan tutup mata. Ya, gara-gara itu saudara, saya pernah ketonjok ketika melayani orang, saya tutup mata, saya tumpang tangan. Dia manifest, pak! Wah, waduh mata saya tuh, ya 2 kali lagi pegang mic begini, mic-nya kena mulut saya, aduh perih banget itu ya. Lah, terus saya bilang, "Pak Andreas, itu kemarin itu orang manifest lagi saya tumpang tangan." Tuh Pak Andreas bilang gini, "Kamu doa jangan tutup mata." Lah, emang doa boleh melek, Pak? Ya boleh. Doa itu boleh di mana saja, dengan sikap apa saja, yang penting hatimu dengan Tuhan. Amin. Kalau Anda sedang nyetir mobil, ya, lalu banyak apa gitu ya, ada demo di sana atau apa gitu dan Anda khawatir. Anda berdoa bukan? Sambil nyetir mobil itu berdoa. Apakah waktu Anda berdoa sambil nyetir mobil Anda tutup mata? Nabrak, betul nggak? Ya, ada juga orang yang bilang, "Pak, kalau doa itu harus di tempat khusus." Ya belum tentu sih. Ya tapi kalau ada memang bolehlah yang terbaik saja gitu ya. Tapi kalau terpaksa, di toilet pun juga nggak masalah sih, ya. Lagi sakit perut nih, lu nggak itu, di atas kloset, doa boleh nggak? Ya boleh aja. Betul nggak dong? Bukan berarti nggak sopan, di mana saja, kapan saja, itu nggak ya? Nah, sekarang kita perhatikan ya, Tuhan Yesus itu melihat Bapak dalam berdoa, apa yang dilakukan oleh Bapak. Dan dia lakukan itu kepada kita semuanya supaya kita belajar sesuatu seperti dia. Ya, nah Tuhan Yesus katakan lagi begini saudara. Aku ingin mewujudkan diriku lagi seperti itu dalam hidupmu hambaku. Aku ingin bangun pagi-pagi untuk mendengarkan suaranya. Agar dapat melakukan segala kehendaknya untuk hari itu dengan sempurna. Amin. Nah, jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini, dia harus bayar dengan bangun pagi-pagi mendengarkan suaranya. Ya, hambaku begitu banyak yang harus dilakukan. Tetapi begitu sedikit waktu yang tersedia. Tetapi di atas persoalan, waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam 1 hari itu, suara dan bimbingannya adalah yang paling penting bagi setiap hari. Ya, memang benar, kebutuhan waktu di bumi adalah alasan untuk bekerja cepat dengan sepenuh tenaga untuk melakukan banyak kehendaknya dengan sempurna. Sementara kita ada di bumi, waktu di bumi ini sangat terbatas. Tetapi dalam kerajaan yang kekal, waktu menjadi tidak terbatas. Nah, ada sasaran yang ingin dicapai di bumi untuk setiap program Allah dengan jangka waktu yang terbatas ini. Engkau dapat merasa aman dan damai hanya jika engkau mengalir dalam jadwalnya dan dalam perencanaan waktunya. Aku melakukan apa yang seharusnya ku
lakukan setiap hari sesuai dengan jadwalnya. Nah, terus kadang-kadang Tuhan Yesus katakan, aku perlu terburu-buru bila waktu mulai menekanku. Pekerjaan yang belum selesai harus didelegasikan kepada murid-muridku agar mereka yang meneruskannya. Ya hambaku, engkau seringkali dalam situasi yang perlu diburu-buru sedikit agar cepat bertumbuh. Karena masa pertumbuhanmu sudah ditetapkan sebelumnya. Waspada dan pergunakan waktu yang tersedia secara efisien. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ini nanti akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Ya, salah satunya tentang masalah mempergunakan waktu ini. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan situasi sepertinya itu mepet gitu ya, karena waktu di bumi ini kan sangat terbatas. Ya, banyak pekerjaan yang harus kita lakukan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi ya kadang-kadang kita kekurangan waktu. Nah, Bapak Saudara, saya bersyukur ya dalam kondisi pandemi seperti ini, ya, banyak dari teman-teman saya itu mulai bilang gini, ya, sekarang kita banyak nganggur ya. Karena nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana, apalagi ada PPKM seperti ini, ya, nggak bisa kemana-mana. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Saya bilang gini, kok bisa ya? Kamu bisa banyak waktu nganggur seperti itu hanya karena terbentur dengan kondisi COVID-19 seperti ini. Saya justru, ya loh, di tengah-tengah COVID-19 seperti ini, rasanya kekurangan waktu. Enggak ya? Nah, kenapa? Semua serba online. Dan orang sekarang mengerti menggunakan ya enggak, fasilitas daripada eh, elektronik ini, ya, handphone dan sebagainya. Mereka chatting, mereka WA, mereka SMS, mereka macam-macam lah gitu ya. Belum kadang-kadang mereka pengen juga nih ya didoain walaupun melalui apa ya, Zoom meeting atau Google meeting. Itu ya, waduh, ya berurutan seperti gitu. Nah, kadang-kadang sampai saya kadang-kadang mesti merevisi kembali materi yang akan saya bahas sorenya itu, kadang-kadang sampai terbengkelai gitu ya. Aduh, gitu ya, baru mau buka laptop saja gitu ya, handphone udah bunyi, kadang-kadang gitu ya, masuk, perlu jawab seperti ini. Konsentrasinya nggak bisa fokus seperti gitu loh. Ya karena apa? Banyak sekali tuntutan-tuntutan dalam pelayanan seperti itu. Dan saya heran, ada beberapa orang bilang, saya nggak ada seminggu ini boleh katakan cuma berapa kali. Gitu. Nah, nah, Bapak Saudara, kembali ya, sekarang persiapkan hati Anda. Ketika hatimu siap dan Anda katakan Tuhan, mana-mana Tuhan panggil, ya. Nah, nanti kita tahu. Dan luar biasanya gini, saya sudah mendapatkan ini dari Tuhan dari awal ketika COVID ini ya sedang terjadi. Nah, terus lakukan pemuridan secara online ini. Kamu akan menuai banyak jiwa-jiwa. Dan itu betul ya. Awal dari sekitar hanya 24, 30 sekian dan sekarang bisa mencapai sampai 90 lebih kadang-kadang itu ya. Nah, dan orang-orang baru mulai Tuhan kirimkan. Ya, tuaian mulai terjadi menuai di tengah-tengah sebuah kesulitan seperti ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita berserah kepada Tuhan saja. Kalau Tuhan yang perintahkan, kita berjalan di dalam agendanya Tuhan, nanti Tuhan akan kirimkan bagaimanapun caranya. Dan bukan hanya orang-orang baru, orang-orang yang sudah lama sekali nggak terhubung, tahu-tahu nongol lagi. Ya, kemarin ada orang yang tahu-tahu nggak tahu, padahal handphone saya dari zaman RDSB itu sampai hari ini mungkin udah ganti 3 atau 4 kali nomor telepon, ya. Karena apa, lupa bayar hangus. Itu biasa itu ya. Nah, lupa bayar hangus, tapi kalau pakai abonemen kadang-kadang nggak tahu itu, bisa membengkak sampai 300, 400 lebih sampai istri saya bilang, "Udah ganti ya, Pak bayar aja," gitu. Tapi di sini saya lupa bayar juga kadang-kadang, sampai hangus juga, nggak bisa dipakai lagi nomornya, ya. Tapi heran tuh, ya, orang yang sudah kira-kira lebih dari 15 tahun nggak ketemu, tuh.
Dia kok tahu nomor telepon saya? Baru itu. WA saya lagi, "Pak," itu enggak. Dan saya cuman ketawa geli karena gini, eee, "Masih ingat dengan saya enggak?" Bilang gitu. "Saya muridnya Pak Andreas, ya, orang RDSB dulu," gitu ya. "Dan mukjizat itu masih," ngomongnya masih mukjizat. "Mukjizat itu masih terjadi, Pak." "Apa mukjizatnya?" saya tanya. "Itu di lantai saya masih penuh dengan gold dust." Hus, zaman gold dust itu kan udah zaman Bailoha, betul nggak itu? Itu masih diucapkan hari ini. Hari ini mereka masih ngalami namanya gold dust di lantai itu udah 3 hari nggak hilang-hilang katanya gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya gini Pak, ya saudara, "Pak Gideon kapan bisa ke rumah saya? Doain kakak saya." Nah, saya tanya rumahnya di mana, rumahnya di Pancoran. Saya bilang, "Saya dari Tangerang nggak bisa, kena PPKM." Lain kali waktu saja. Ya, tapi paling enggak ada orang-orang yang mulai dikirim Tuhan, terhubung kembali, terkonek kembali, dan itu merupakan tuaian, ya. Waktunya Tuhan, berjalan dalam agendanya Tuhan, dalam rencananya Tuhan, ya. Nah, Bapak Saudara, saya percaya apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu, karena dia selalu selaras dengan gagasan atau rancangan Bapaknya, ya. Nah, Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14, Paulus katakan begini. Roma pasal 13, ya. Roma 13, ya 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-14, ya. Perhatikan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, dan jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ya, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah menuruti tabiat yang bersifat daging untuk memuaskannya. Nah, Saudara, yang perlu diperhatikan di sini adalah ayat yang 11 ini. Ya, dikatakan hal ini harus kamu lakukan. Kenapa kita harus melakukan hal ini? Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang ini, ya. Jadi, Anda harus tahu tentang waktu ini, ya. Bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, ya. Ini saatnya. Kita harus tahu inilah saatnya untuk kita bergerak. Amin. Bangun dari tidur. Bangun dari kemalasan. Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Inilah waktunya. Amin. Nah, waktu itu harus dikenal, ya. Kita harus mengenal waktu ini. Dari tanda-tandanya kita bisa mengetahui, oh ini waktu untuk menanam, ini waktu untuk menuai. Ya, dari apa? Dari tanda, ya. Nah, Bapak Saudara, kita boleh mengenal waktu ini dengan tanda-tanda yang sedang terjadi di sekitar kita, ya. Nah, tentang tanda zaman dan musim. Membaca tanda-tanda zaman dan juga mengetahui musim adalah hal yang penting dalam kehidupan rohani di bumi ini. Kelalaian dalam hal ini nanti akan berakibat ketinggalan waktu Allah dan kekecewaan besar karena yang diharap-harapkan akan tiba ternyata sudah lewat. Sekali lagi ya, coba perhatikan sebelum saya pindahkan ini.
Ya, perhatikan dengan baik. Membaca tanda-tanda zaman dan juga mengetahui musim adalah hal yang penting dalam kehidupan rohani di bumi ini. Kenapa? Kelalaian dalam hal ini nanti akan berakibat ketinggalan waktu Allah dan kekecewaan besar karena yang diharap-harapkan akan tiba ternyata sudah lewat, ya. Jadi sekarang semua ada seasonnya, ada waktunya. Jadi kalau season itu, waktu itu, musim itu sedang terjadi. Lalu Anda nggak ikut, ketika orang lain mulai mengalami, menuai, ya, dalam kehidupan mereka, terjadi pemulihan, terjadi ini dan sebagainya karena dia ikut masuk dalam waktu musim itu dan Anda nggak menangkap di situ. Ketika musim itu sudah selesai, ya, lalu Anda pengen, Anda bisa dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa? Sudah nggak musim. Contoh nih ya, hari ini mungkin lagi musim apa nih? Musim mangga, gitu ya. Nah, musim mangga. Lalu semua orang makan mangga. Ya, mereka makan mangga, ada yang bikin rujak itu kayak gitu. Wah, pokoknya mangga 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 mangga, semuanya gitu serba mangga. Sampai akhirnya selesailah ya, musim mangga selesai, ganti musim cabai atau musim apa gitu ya, musim apel atau apa gitu ya. Pokoknya udah mangga sudah nggak ada. Lalu ketika musim mangga itu sudah nggak ada, Anda pengen, kemarin kamu makan mangga ya? Gue mau mangga dong. Kira-kira dapat mangga nggak? Nggak dapat, kenapa? Sudah kelewat musimnya. Kemarin harusnya waktu musim mangga itu, mangga murah harganya. Sekarang pun kalau ada itu langka, ya toh, nyarinya mesti kemana dan harganya pasti lebih mahal, ya. Nah, membuat orang kecewa kenapa? Dia sudah melewati musim. Kalau kita tidak mengenali waktunya, lalu kita ingin di luar musim itu, kita tidak akan menikmati. Kenapa? Gak bakal ada di situ. Begitu juga dengan waktu, musim yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kita semuanya di bumi ini, kalau kita nggak mengenalnya, ya kadang-kadang ya membuat kita juga kecewa. Nah, saudara, Matius pasal 16 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Matius 16. Matius 16 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Matius 16 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman tidak. Nah, ya, sekarang kita melihat, ya, orang dunia bisa melihat keadaan alam, situasi seperti itu tadi, ya, tanda-tanda di langit. Sebagai orang rohani, kita pun juga harus bisa untuk apa? Mengerti tentang tanda-tanda zaman ini. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita melihat dengan keadaan banyak pandemi, dengan keadaan banyak hal yang buruk dan situasi yang aneh-aneh yang terjadi yang sedang kita alami bersama-sama ini. Kira-kira Anda nangkep apa? Ini tanda-tanda apa? Anda pernah tanya sama Tuhan atau tidak? Kenapa Tuhan? Atau Anda tanya Mbah Google? Kebanyakan orang lebih condong tanya Mbah Google ya, daripada tanya Tuhan ya. Ya, akibat dari pandemi apa? Ya, cari internet itu. Nanti berbagai macam komentar di situ, lalu Anda mulai baca, lalu masuk mempengaruhi pikiran Anda.
Oh, menurut kata ini, kata itu, dan sebagainya. Nah, hatimu, pikiranmu dikuasai oleh berita dari internet itu. Ya, tapi kalau Anda mau duduk di kaki Tuhan, chatting dengan Dia, Anda akan mengerti, Tuhan, kenapa banyak gunung meletus? Kemarin ya awal-awal ya, banyak gunung meletus, sana meletus, baru selesai gempa, di sana gempa lagi, di sana gempa lagi. Kemarin belum 2 bulan gempa, gempa lagi juga. Oh, ya, sampai goncang seperti itu. Ya, terjadi seperti itu. Nah, kalau Anda membaca Alkitab kan banyak. Hari-hari terakhir nanti Anda lihat, ya, akan banyak gempa bumi juga, bukan? Nah, akan terjadi ini dan itu. Nah, jangan-jangan saudara, ya, kita memasuki hari-hari terakhir saat ini. Bahwa hari Tuhan itu menjelang Tuhan itu, hari Tuhan itu sangat dekat. Ya, kalau Petrus dulu mengatakan, waspadalah hari Tuhan sudah dekat. Itu 2000 tahun yang lalu dikatakan oleh Petrus. Ya, sekarang hari Tuhan jauh lebih dekat lagi daripada apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Benar-benar tandanya sudah nyata. Dunianya sudah tua. Amin. Nah, kita harus mulai bisa move on dari dunia ini. Ya, mulai belajar perlahan tapi pasti untuk meninggalkan dan melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini. Jangan tambah terikat dengan dunia ini. Kalau dulu Anda cinta uang, sekarang mulai kurangi cinta uang. Mulai cinta Tuhan. Ya. Kalau dulu Anda mengejar uang, sekarang mulai kejar Tuhan. Karena apa? Tanda-tanda zaman sudah Anda ketahui bahwa aku nggak boleh salah arah nih. Karena apa? Waktunya sudah singkat. Hari Tuhan sudah semakin mendekat. Kira-kira, seberapa banyak hal yang bisa Anda kurangi ketergantungan Anda dengan dunia ini. Lalu Anda mulai belajar hidup dengan Tuhan. Imannya mulai ditambahkan. Cintamu dengan Tuhan makin ditambahkan juga. Ya. Nah, mulai banyak hal yang Anda boleh kerjakan ini. Karena apa? Anda mengenal tentang hari dan saatnya itu. Amin. Yeremia pasal 8 ayat yang ke-7. Katakan di sini, bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung terkukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui tentang hukum Tuhan. Ya, bangsa Israel ditegur atau disindir oleh Tuhan. Ya, binatang saja dia tahu kapan harus balik. Tapi umatku tidak mengetahuinya. Nah, kadang-kadang manusia ini bebannya lebih daripada bin Atang. Maksudnya anaknya Pak Atang itu. Bin Atang. Betul nggak? Ya. Nah, binatang. Binatang. Ya, Tuhan itu kadang-kadang menyamakan manusia atau membandingkan manusia itu tak lebih daripada binatang. Ya. Nah, Tuhan katakan gini, keledai aja mengenal palungannya, tetapi umatku tidak. Anda tahu keledai? Keledai itu binatang yang bebal. Tapi tahu palungannya. Dia bisa balik pulang ke rumahnya. Dia tahu itu kandangnya. Tapi umatku tidak. Tuhan kadang-kadang berbicara seperti itu. Kenapa? Banyak orang ya hatinya keras seperti itu. Kenapa dia tidak bisa mengenali waktu dan saatnya ini? Karena tanda-tanda itu tidak pernah dia kenalin juga. Dia cuek bebek sajalah. Ya, mau COVID kayak mau apa, ya. Nah, yang penting gua nggak kena, betul nggak ya? Hanya mikir seperti itu. Nah, coba dalam kondisi seperti ini sebenarnya apa yang menjadi PR bagi Anda?
Ya, saya percaya sebagai anak-anak Allah, saya percaya imanmu lepas dari ketakutan, ya, dari masalah bahaya ini. Tapi bukan sekedar Anda terbebas, terhindar dari persoalan yang sedang menimpa ini. Tapi kita harus mengetahui dan membaca situasinya. Tuhan, ya, apa maumu ini? Coba nanti malam mulai merenungkan masing-masing, ya. Jangan hanya berpikir tanya sama Tuhan, Tuhan, sampai kapan ini selesai? Supaya saya bisa undang Pak Gideon itu loh ke Lampung. Selesai gitu loh ya, udah bisa nyebrang Bakahuni gitu loh. Kalau naik pesawat gampang gitu ya. Nah, bisa onsite loh. Pikirannya hanya ada di daerah situ doang, betul nggak ya? Bebas masalah, eng lalu kita bisa reuni ria, ya. Nanti Rednas ya, kalau perlu kita tidak online lagi, bisa onsite ya, lalu mengadakan di satu tempat bisa kumpul 3 hari lagi di situ. Pengennya bernostalgia yang begitu toh, ya. Baik juga sih, betul nggak? Mengharapkan semua berakhir dengan cepat. Tapi ada harus lebih, ya. Semua situasi diizinkan terjadi di sekitar kita. Anda harus bisa membaca, ini tanda apa, ya. Ini tanda apa. Anda harus mengerti, kalau ada sesuatu terjadi di dalam kehidupan Anda, jangan pandang itu sebagai musibah yang harus Anda keluar dari dirinya itu, dari masalah itu tok. Tidak, ya. Anda harus mencermati kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Ya. Nanti Anda akan mengerti maksudnya. Ya. Hanya orang kadang-kadang cuma berdoa, Tuhan, masalah ini biar lewat, nanti kalau udah lewat bernapas lega. Ah, sudah lega. Dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Kenapa? Enggak membaca situasinya. Ya, tanda-tanda itu bisa dilihat ya. Tadi dikatakan bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya, burung tekukur, burung layang-layang dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui. Nah, Bapak Saudara, sekarang ya, perhatikan Tuhan Yesus berkata dalam Markus pasal 4 ayat 29. Markus pasal 4 ayat 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Amin. Musim menuai sudah tiba. Nah, sekali lagi Tuhan Yesus sering mengatakan, pandanglah sekelilingmu ladang yang sudah menguning. Ya, pandanglah sekelilingmu ladang yang sudah menguning. Nah, inilah tiba saatnya. Ya, untuk apa? Kita boleh menuai. Sebab musim menuai sudah tiba. Ketika ya gandum itu sudah menguning dan siap dituai. Kalau tidak dituai terjadi apa? Itu gandum jadi busuk. Kenapa? Terlambat untuk dituai. Waktu Tuhan itu harus tepat. Mengenal tentang waktu Tuhan itu penting. Mengenal akan waktu itu penting. Ini waktunya apa? Ada waktunya menanam, ada waktunya menyiram, ada waktunya untuk menabur, ada waktunya untuk menuai, dan ada waktunya untuk panen. Lalu ada waktunya untuk istirahat juga ada. Ya, semua ada waktu. Jangan dibalik. Waktunya bekerja, ya tidur. Beristirahat. Bangun, hei kamu yang lagi tidur. Ini waktunya bekerja. Nah, hari ini mungkin ya Anda melihat ladang sedang menguning di sekitar Anda. Ladang sedang menguning di sekitar Anda. Itulah saatnya untuk Anda tuai. Wadahnya boleh apa saja. Lumbungnya boleh apa saja. Ya, dengan cara sabit yang manapun. Yang penting Anda sedang bertindak untuk menuai. Ya, ada yang pakai cara dengan SOS, ya, sahabat orang sakit. Lakukan kalau memang itu merupakan sabit
yang harus Anda ayunkan di masa penuaian itu. Mungkin Anda pakai wadah revival tentang ministry. Ya, dengan apa? Dengan pola pemuridan seperti ini. Lakukan juga untuk memuridkan banyak orang juga. Karena ini saatnya Anda sedang untuk menuai. Mungkin ada cara lain-lainnya lagi. Lakukan. Anda tahu ini saat untuk menuai. Lalu kita bawa hasil tuaian ini kepada Tuhan. Tuhan, ini hasilnya. Ya, nah, taruh di dalam lumbungnya tuh Tuhan nanti. Amin. Nah, Lukas pasal 20 ayat yang ke-10. Lukas pasal 20 ayat yang ke-10. Ya. Nah, Lukas 20 ayat 10 katakan, ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tanpa hampa. Nah, ini adalah tiba musimnya ya untuk apa? Mulai di sini ya. Tapi kita perhatikan penggarap-penggarap kebun anggur itu malah bertindak yang berbeda ya. Apa yang terjadi kalau Anda baca selanjutnya? Akhirnya pemilik anggur itu datang membinasakan penggarap-penggarap anggur itu. Kenapa? Dia melakukan hal yang tak tepat, ya. Harusnya mereka menyerahkan hasil itu, tapi dia tidak bisa menunjukkannya, ya, sehingga malah menganiaya hamba-hamba yang disuruh datang ke situ itu. Pemiliknya datang sendiri. Nah, ketika Tuhan datang nanti, saya percaya saudara ya, saat itu harus saat yang tepat, ya. Nah, Ibu Saudara, malam hari ini kita boleh belajar dulu sampai di sini, ya. Besok kita akan lanjutkan, ya, bahwa saatnya sudah tiba. Nah, saat apa itu? Nah, ya, saatnya sudah tiba. Nah, yang baik-baik, besok saya jelaskan kembali tentang pengenalan waktu Tuhan ini. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.